Oke, sudah di-record. Oke, jadi minggu keempat ini kita akan mempelajari apa sih pembukuan dan apa sih itu pencatatan, lalu apa itu pemeriksaan pajak, prosesnya itu seperti apa. Lalu kemudian apa sih hak kita sebagai wajib pajak kalau kita memang diperiksa oleh pajak, dan apa kewajiban kita jika kita dikenai oleh mendapatkan pemeriksaan pajak. Lalu kemudian apa sih itu surat ketetapan SKP? Lalu apa sih itu STP, surat tagihan pajak? Lalu apa bedanya sanksi dengan denda? Kita akan membahas di pertemuan kali ini terkait dengan hal-hal yang tadi yang sudah saya bicarakan. Kita mulai saja. Pembukuan dan pencatatan. Pembukuan dan pencatatan itu menurut pajak merupakan dua hal yang sangat berbeda ya teman-teman. Pembukuan itu menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, kemudian beberapa kali diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, jadi direvisi kembali pengertiannya, di mana pembukuan itu adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Oke, itu pembukuan. Sedangkan pencatatan menurut pajak adalah terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Jadi apa yang membedakan kalau pembukuan dan pencatatan menurut pajak? Pembukuan menurut pajak itu lebih terkait dengan laporan keuangan. Intinya seperti itu. Di mana kalau laporan keuangan di dalamnya ada neraca dan ada laporan laba rugi. Neraca di dalamnya ada harta dan kewajiban serta modal. Sedangkan laporan laba rugi di dalamnya itu ada penghasilan atau revenue dan expense atau biaya. Oke. Ya, sedangkan kalau pencatatan menurut pajak, pencatatan itu lebih terkait dengan di mana wajib pajak mencatat penerimaan atau penghasilan bruto yang dia terima selama tahun pajak. Kemudian dia juga wajib pajak akan mencatat penghasilan apa saja sih yang dia terima, baik yang itu objek pajak, yang baik yang merupakan objek pajak atau bukan objek pajak, ya. Baik itu penghasilan yang baik itu PPh yang bersifat final atau yang tidak final. Ya, itu pencatatan menurut pajak. Jadi kalau misalnya nanti di UTS ada soal terkait pembukuan dan pencatatan. Jadi sudah tahu ya, apa sih beda pembukuan dan pencatatan. Ya, tapi kalau pembukuan dan pencatatan menurut accounting itu sebenarnya umumnya sama. Tapi kalau pembukuan dan pencatatan menurut pajak itu dua hal yang berbeda. Seperti itu. Ya, persamaannya apa sih kalau pembukuan dan pencatatan menurut pajak? Persamaannya yaitu pada dasarnya penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan ditujukan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga pengisian SPT, surat pemberitahuan, perhitungan penghasilan kena pajak atau PPN atau PPNBM, serta mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi maksudnya gini teman-teman, pembukuan dan pencatatan itu sebenarnya persamaannya itu lebih terkait, di dalamnya ada terkait dengan
perhitungan. Lebih tepatnya itu. Jadi mereka sama-sama sebenarnya komponennya itu lebih terkait dengan menghitung kegiatan usaha. Baik itu kegiatan usahanya perusahaan atau kegiatan usaha pekerjaan bebas atau itu freelance. Pekerjaan bebas di sini yang dimaksud banyak ya. Bisa jadi MC, bisa jadi YouTuber, bisa jadi selebgram, dan banyak hal ya. Kemudian ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik yang mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Lalu yang kedua, diselenggarakan di Indonesia, otomatis karena ini pajak yang ada di Indonesia, di negara Indonesia, maka harus menggunakan peraturan yang ada di Indonesia. Harus ada huruf Latin, angka Arab, dan satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia. Jikapun ada multinational company di Indonesia ingin memberikan laporan keuangannya dalam bentuk bahasa asing, itu bisa aja, tetapi itu mereka harus mendaftarkan dulu, mengajukan kepada Menteri Keuangan bahwa laporan keuangan mereka itu harus akan dilaporkan menurut pajak menggunakan bahasa asing. Dan izinnya itu dari Menteri Keuangan biasanya tidak gampang. Biasanya prosesnya lama. That's why banyak multinational company dia menyajikan laporan keuangannya untuk khusus pajak itu pasti dia bahasa Indonesia. Dan mata uangnya itu biasanya mata uangnya rupiah. Cuman rate-nya, kursnya itu ada kurs pakai kurs Menteri Keuangan. Jadi kurs untuk mata uang asing itu biasanya kan kita pakai kurs BI ya. Kurs BI, kurs tengah BI biasanya kita pakai itu. Tetapi kalau di pajak dia ada namanya kurs Menteri Keuangan. Ya biasanya kurs itu kita pakai yang kurs dari Menteri Keuangan bukan dari Bank Indonesia gitu. Selain itu, segala bentuk buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, itu biasanya itu ada masa waktunya. Masa waktunya itu biasanya disimpan paling lama 10 tahun. Jadi jika ada dokumen yang sudah lewat dari 10 tahun, itu bisa wajib pajak bisa dibakar atau tidak disimpan lagi. Tetapi kalau misalnya dokumen itu masih dalam jangka waktu 10 tahun di Indonesia, maka harus tetap disimpan sampai lewat masa waktunya. Dan ingat ya, kalau pajak itu dia lebih menekankan pada sampai detik ini ya, pajak di Indonesia itu lebih mementingkan dokumen dalam bentuk hard copy. Soft copy ada, tapi nanti biasanya dia juga akan minta hard copy-nya mana selain soft copy. Selalu begitu sampai detik ini. Meskipun soft copy-nya itu sudah ada, saya juga bingung kenapa. Tapi mungkin karena itu sudah jadi budaya orang Indonesia atau budaya dari Kementerian Keuangan, hard copy-nya pun itu pasti diminta. Biasanya seperti itu. Kemudian perbedaan pembukuan dan pencatatan. Yang wajib menyelenggarakan pembukuan adalah wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Itu udah pasti ya. Lalu kemudian, sedangkan yang wajib menyelenggarakan pencatatan, ya tadi pembukuan itu yang wajib pajak badan sama wajib pajak pribadi. Kalau pencatatannya itu wajib pajak orang pribadi saja yang melakukan kegiatan usaha. Wajib pajak badan tidak wajib untuk melakukan pencatatan. Kenapa? Karena pembukuan itu umumnya adalah isinya laporan keuangan. Ya. Kemudian dari segi syarat pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel accrual atau stelsel cash. Jadi ibarat kata kalau accrual berarti sudah terjadi dan benar-benar terjadi ya. Selain itu, pembukuan yang menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin dari Menteri Keuangan.
Pembukuan itu sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai, tadi sudah saya jelaskan ya, harta, kewajiban, intinya laporan keuangan. Seperti apa sih laporan keuangan? Seperti itulah pembukuan menurut pajak. Sedangkan untuk pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara, bentar ya teman-teman, ya, halo teman-teman. Maaf tadi ada gangguan. Saya lanjut lagi ya. Tadi itu ada yang terkait dengan pembukuan. Pembukuan itu umumnya tentang laporan keuangan ya. Laporan keuangan. Komponen laporan keuangan seperti apa, seperti itulah pembukuan. Sedangkan pencatatan itu dikumpulkan itu secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto, lebih terkait dengan penghasilan bruto. Jadi ibarat kata kalau PPh 21 itu namanya pencatatan. PPh 21 itu namanya pencatatan. Tapi kalau misalnya PPh 21, 23, ibarat kata isi SPT-nya itu namanya pencatatan, bukan pembukuan. Karena pembukuan itu komponennya laporan keuangan. Oke. Seperti yang sudah disebutkan di atas, beberapa tujuan dibuatnya pembukuan dan pencatatan pajak adalah untuk mempermudah pengisian SPT, perhitungan penghasilan kena pajak, PPN, PPNBM, serta mengetahui posisi keuangan dan hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ya, ini adalah pemeriksaan. Pemeriksaan di sini menurut pajak itu adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, menghimpun, mengolah data, serta keterangan dan bukti lainnya yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan. Jadi yang namanya pemeriksaan itu harus ada kata-kata kuncinya ya. Kegiatan untuk mencari, menghimpun, mengolah, serta melaksanakan secara objektif dan profesional. Itu adalah pengertian pemeriksaan. Lalu tujuan dari pemeriksaan pajak itu sendiri adalah untuk menguji kepatuhan. Menguji kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Baik itu wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Oke, dengan dilakukannya pemeriksaan, maka petugas pajak atau pemerintah akan lebih mengetahui sebenarnya wajib pajak itu, wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan itu patuh atau tidak terhadap pajak. Seperti itu. Lalu ini teman-teman bisa baca sendiri ya. Saya mau ada yang saya jelaskan lagi. Nih, dalam melakukan pemeriksaan, petugas pemeriksa itu maksudnya adalah orang pajak, itu harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan. Jadi jika teman-teman memiliki usaha suatu saat nanti, kemudian usaha teman-teman ternyata amit-amit terkena pemeriksaan pajak, pastikan petugas pemeriksa pajak itu memiliki tanda pengenal. Itu yang pertama. Lalu ada surat perintah pemeriksaan. Nah, kemudian wajib pajak itu juga yang diperiksa wajib yang pertama memperlihatkan atau meminjam buku. Jadi kalau teman-teman memiliki kegiatan usaha, kemudian diperiksa pajaknya, kegiatan usahanya diperiksa oleh petugas pajak, maka teman-teman sebagai wajib pajak, entah itu wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan, harus meminjamkan catatan atau dokumen apapun untuk mendukung pemeriksaan. Kemudian memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu untuk memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Lalu kemudian memberikan apapun keterangan yang diperlukan oleh petugas pajak. Ya, kita bisa next. Ini next aja. Kemudian, perlu menjadi perhatian bagi wajib pajak yang dengan sengaja, jika teman-teman
wajib pajak badan ataupun wajib pajak pribadi dengan sengaja menolak untuk dilakukan pemeriksaan, memperlihatkan pembukuan, tidak memperlihatkan pembukuan, kemudian tidak memberikan pencatatan, lalu memasukkan dokumen atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak dokumen-dokumennya, maka akan dikenai sanksi, ya, dikenai sanksi karena itu merupakan kegiatan yang merugikan negara, oke? Ya, sanksinya itu udah pasti fatal, biasanya sanksinya pidana. Pidana hukuman penjara, di mana minimal itu 6 bulan dan maksimal 6 tahun. Lalu akan diberikan denda paling rendah 2 kali dan paling tinggi itu 4 kali dari jumlah pajak terhutang teman-teman. Jadi kalau jumlah pajak terhutang teman-teman misalnya PPh badannya, kegiatan usahanya misalnya 1 miliar, paling rendah dendanya itu adalah 2 kali 1 miliar, berarti 2 miliar. Paling tinggi itu adalah 4 miliar, 4 dari 1 M. Seperti itu. Biasanya kalau perusahaan atau wajib pajak pribadi yang sudah dikenai pemeriksaan pajak itu udah fatal. Artinya ada something yang aneh dengan laporan keuangan atau aktivitas usahanya sampai dikenai pemeriksaan gitu. Ya, biasanya kalau pemeriksaan pajak ini setiap tahun beda-beda. Contohnya misalnya tahun 2017 orang pajak lebih cenderung mengekspos industri pertambangan misalnya. Kemudian tahun 2019 kemarin itu orang pajak lebih condong mengekspos itu industri terkait dengan teknologi, yaitu kayak startup dan lain sebagainya kayak Gojek, Grab, sehingga diketahui kayak gitu-gitu. Jadi setiap tahun itu beda-beda. Industrinya tahun ini mau apa, tahun depan mau apa, jadi beda-beda. Mereka ada caranya sendiri. Oke, ya, lanjut lagi. Jenis-jenis pemeriksaan pajak. Ya, di sini teman-teman pemeriksaan lapangan sama pemeriksaan office atau kantor. Ya, yang saya mau tanyakan di sini, ya, untuk pemeriksaan lapangan itu maksudnya apa? Seperti apa? Contohnya, saya mau tanya Ken, ada Ken? Halo Ken? Halo, Pak. Halo, Halo, halo. Ken? Ken Aruna atau Paulina? Ada Paulina? Ya, halo Pak. Halo Paulina? Iya Pak. Halo? Ya? Halo? Halo ya Pak. Paulina, saya mau tanya, kalau misalnya pemeriksaan lapangan itu maksudnya apa, Paulina? Sepertinya gini ya Pak. Kalau misalnya kita punya toko gitu, jadi orang pajaknya itu yang datang ke tokonya kita gitu bukan sih Pak? Iya, betul. Jadi orang pajaknya itu yang datang ke tempat usaha kita ya, tempat usaha wajib pajaknya ya. Ya, kalau misalnya wajib pajaknya usahanya itu ada di daerah yang jauh, itu biasanya gimana tuh menurut kamu? Maksudnya orang pajaknya kemana gitu Pak? Maksudnya gini, misalnya tempat usaha kamu itu dikenai pemeriksaan pajak. Usaha kamu misalnya ada di Ambon. Ya, yang datang itu petugas pajak dari mana? Dari Jakarta kah? Atau bagaimana, Pauline? Menurut saya dia orang dari Ambonnya sih Pak. Oke, biasanya itu yang akan datang itu ya betul dari pegawai pajak yang dari Ambonnya. Karena kan setiap pajak itu dia punya cabangnya masing-masing ya. Cuman ingat semakin semakin besar usahanya, maka semakin yang datang itu juga adalah dari pusat biasanya, dari orang pusat.
Seperti itu. Bisa aja dari Jakarta. Tapi kalau usahanya ece-ece, tidak gede-gede banget, dalam skala yang sedang-sedang saja, ya otomatis yang datang itu adalah pegawai pajak yang terdekat di daerah lokasi usahanya. Paulina bisa tolong ketik NLP-nya. Halo, Paulina. Iya Pak, sudah Pak. Oke, sudah ya. Oke. Lalu pemeriksaan office itu udah pasti ya. Pemeriksaan office itu biasanya itu kayak saya itu ya, dulu saya sempat kerja di salah satu fintech di Jakarta. Kemudian eh, tempat saya kerja itu dipanggil. Kemudian saya sebagai manajernya, ya saya datang, saya hadapi account representatif pajaknya di KPP saya terdaftar. Kebetulan KPP saya itu terdaftarnya kemarin itu di Jakarta Selatan. Ya, saya datangi, ternyata kenapa saya dipanggil, ternyata selama ini perusahaan saya itu belum membayar PPh final selama kurang lebih 2 tahun. Seperti itu. PPh finalnya saya belum bayarkan ternyata. Ya, padahal saya pada saat itu baru bergabung di tempat saya bekerja. Saya baru dalam hitungan beberapa bulan. Ya, itu saya baru tahu. Ternyata manajer sebelum saya itu tidak melakukan kewajibannya seperti itu. Ya, that's why perusahaan saya dikenai sanksi. Ya, kayak gitu-gitu. Ya, itu terkait dengan pemeriksaan kantor ya. Ya, biasanya kalau pemeriksaan kantor ini nggak signifikan masalahnya. Cuman kayak telat bayar atau belum bayar, tapi amount yang belum dibayarkan oleh wajib pajak itu biasanya jumlahnya tidak banyak. Intinya kalau sampai sudah ada pemeriksaan lapangan, itu berarti biasanya masalahnya sudah cukup berat ya. Karena asumsinya pemerintah akan mengeluarkan budget dong lebih untuk pemeriksaan lapangan. Dia akan mengirimkan petugas pajak untuk memeriksa. Nah, itu kan ada biaya. Ya, seperti itu. Lanjut lagi, jangka waktu pemeriksaan. Ini teman-teman bisa baca ya, kalau pemeriksaan lapangan itu biasanya itu minimal itu 4 bulan. Kalau untuk menguji kepatuhan ya, jangka waktu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak itu 4 bulan kalau lapangan. Tapi kalau kantor itu 3 bulan. Tapi kalau ada tujuan lain di luar itu biasanya ditambah lagi, bisa 4 bulan lagi, atau kalau pemeriksaan kantor itu paling lama 14 hari. Seperti itu ya. Tapi hal ini biasanya tidak bisa lebih dari ketentuannya, bisa lebih dari peraturannya, tapi umumnya 4 bulan. Intinya semakin besar company-nya, semakin banyak yang diperiksa, semakin besar masalahnya, maka otomatis butuh waktu yang lebih lama. Seperti itu logikanya. Lalu wajib pajak itu juga memiliki hak apabila dilakukan pemeriksaan. Kita sebagai wajib pajak juga punya hak. Ya, yang pertama kita harus meminta pemeriksa pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis tentang bahwa usaha kita diperiksa pajak. Kita minta buktinya, dokumennya. Lalu kita minta tanda pengenal dari petugas pajak dan surat pemerintah pemeriksaan. Kemudian kita memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Kita nanya, alasannya apa sih kok bisa ada pemeriksaan? Tujuannya apa? Kemudian setelah memperlihatkan surat tugasnya, apabila susunan tim pemeriksa mengalami perubahan, kita juga harus menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Misalnya hasil pemeriksaan kita dari hasil pajak kita misalnya tidak bagus, kita dikenai denda yang jumlahnya besar. Kita harus tahu dulu hasilnya, harus diumumkan ke kita. Kemudian kita harus ikut hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Kemudian kita harus mengajukan permohonan. Ya, kita berhak sebagai wajib pajak melakukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahas dalam hal terdapat perbedaan pendapat. Misalnya, menurut kita, wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan usaha kita seharusnya tidak dikenai denda sebesar itu. Ya, kita bisa
mengajukan keberatan jika dikenai denda yang besar. Ya, kita berhak untuk mengajukan permohonan itu. Kemudian, kita juga sebagai wajib pajak berhak untuk memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan. Pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak itu sebenarnya sesuai apa tidak sih dengan ketentuan undang-undang, atau petugas pajaknya itu ternyata kasar mainnya, dan lain sebagainya. Intinya kita sebagai wajib pajak berhak untuk melakukan apapun yang selama itu tidak merugikan pemerintah, ya seperti itu. Ya, karena ada hak, pasti akan ada yang namanya kewajiban. Ya, kita sebagai wajib pajak yang diperiksa oleh petugas pajak itu wajib memperlihatkan, meminjamkan catatan pembukuan, lalu wajib memberikan akses untuk mengunduh data-data elektronik. Kemudian kita juga wajib memberikan akses untuk pegawai pajak memasuki tempat atau ruangan yang patut diduga untuk menyimpan buku atau catatan. Kemudian kita harus memberikan bantuan kepada pegawai pajak guna kelancaran pemeriksaan terkait apapun itu. Kita juga wajib menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP. SPHP itu kayak surat pemberitahuan gitu. Lalu memberikan keterangan lain yang diperlukan, oke? Seperti itu. Kemudian hal lainnya yang perlu diketahui dalam pemeriksaan, ya. Ini teman-teman bisa baca, saya tidak akan jelaskan. Ya, ini saya mau jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak. Jadi kalau pemeriksaan pajak itu ada faktor-faktornya ya yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak itu bisa cepat atau lambat. Ya, ada 4. Yang pertama itu teknologi informasi. Teknologi informasi sangat amat mempengaruhi. Misalnya, usaha itu pakai sistem pencatatan pembukuannya apa? Accounting-nya. Pakai SAP kah? Pakai Mayop kah? Pakai Accurate kah? Dan lain sebagainya. Kemudian jumlah sumber daya manusia. Semakin banyak perusahaannya, semakin besar perusahaannya, maka semakin banyak juga petugas pajaknya. Semakin banyak petugas pajaknya, maka semakin cepat juga akan dilakukan proses pemeriksaan pajak. Kemudian kualitas sumber daya, ya. Semakin petugas pajaknya itu kualitasnya semakin bagus, SDM-nya semakin bagus yang dikirim untuk memeriksa usaha kita, maka semakin cepat juga proses pemeriksaannya. Lalu sarana dan prasarana pemeriksaan. Ya, ini terkait dengan contohnya itu misalnya kalau misalnya dalam mengolah data, petugas pajaknya itu ternyata datanya itu dalam mengolah dengan data keuangan kita menggunakan software yang sama atau bisa diaplikasikan diubah ke Excel seperti itu. Itu juga sebagai fasilitas yang membantu pemeriksaan pajak. Jadi 4 faktor ini yang sangat mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak. Ya, tahapan-tahapannya itu ada 3 tahapan dalam pajak. Itu ada tahap persiapan, teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian ada tahapan pelaksanaan, lalu ada tahapan pelaporan ya. Ya, saya lebih menekankan ini. Tahapan pelaporan ini, laporan pemeriksaan pajak juga merupakan sarana bagi pihak-pihak lain untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan tersebut, baik yang berkenan dengan pencarian informasi tertentu maupun dalam rangka pengujian. Jadi gini, dengan adanya pemeriksaan pajak, kadang-kadang itu si wajib pajak badan itu jadi lebih mengetahui apa sih sebenarnya laporan keuangannya dia ada masalah apa tidak sih, salah pencatatan atau tidak sih, karena secara tidak langsung akan diaudit. Seperti itu ya teman-teman. Lalu, laporan pemeriksaan disusun dengan dasar sistematika. Jadi yang namanya laporan pemeriksaan ada dasar sistematikanya yang dimulai dari umum, pelaksanaan pemeriksaan, hasil pemeriksaan, dan kesimpulan. Ini teman-teman bisa baca ya. Bisa baca sendiri. Apa aja sih sistematikanya? Yang saya mau tekankan ini SKP. Kita membahas sekarang SKP. Sudah pemeriksaan, sudah pembukuan dan pencatatan juga sudah, SKP. Apa sih SKP?
Apa bedanya SKP dengan SPT? Coba saya mau tanya Agnes. Halo Agnes. Ya, Pak. Apa bedanya SKP dengan SPT? Kalau SKP itu surat ketetapan pajak. Kenapa Agnes suaranya kecil sekali? Apa? Kalau yang SKP itu surat ketetapan pajak. Kalau Kalau yang SPT itu surat tagihan. SPT? Oh, surat laporan pajak. Surat pemberitahuan tahunan. Ya. Ini ya. Oke. Jadi teman-teman jangan bolak-balik ya. SPT sama SPT. Bolak-balik. Jadi SKP itu surat Pak, bisa diulang Pak suaranya? Kak, terdengar. Jadi SKP dan STP sama SPT itu berbeda ya. Kalau SKP itu terkait dengan surat ketetapan pembayaran. Ya, surat ketetapan pembayaran. Ya, surat ketetapan pembayaran. Jadi pembayarannya dia itu biasanya kurang bayarkah, lebih bayarkah, atau nihil, ya. Sedangkan STP itu ada surat tagihan pajak. Lalu SPT itu adalah surat pemberitahuan. Jadi kalau kita ngisi form PPh 21 itu kita ngisinya di SPT. Ya. Jadi jangan ada yang kebalik STP dengan SPT. Kebanyakan sih kebalik-balik ya. Ya. Lalu fungsi SKP. Fungsi SKP itu untuk melakukan koreksi fiskal, lalu untuk memberikan sanksi administrasi bagi WP yang melanggar, lalu untuk mengembalikan kelebihan pajak jika memang ada kelebihannya, lalu untuk menginformasikan jumlah pajak terutang dari wajib pajak. Oke. Yang saya mau tanyakan tadi, bentar ya. Agnes, tolong chat ininya ya, di Zoom, chat Zoom NLP-nya. Iya, Pak. Yang saya mau tanyakan, saya mau tanya siapa ya? Fairuz Ilham Perdana. Ada Fairuz? Fairuz. Halo, Pak. Fairuz, saya mau tanya dong. SKP KB itu apa, Fairuz? SKP KB. Di pertemuan pertama saya sudah jelaskan. Apa itu SKP? SKP. Tahu Fayus? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Biar saya kasih kesempatan teman-temannya yang lain. Bentar, Pak. Surat ketetapan pajak kurang bayar, Pak. Itu kepanjangannya. Ya. Pengertiannya. Contohnya aja kalau kamu nggak tahu pengertiannya. Contohnya seperti apa SKP. Itu apa penagihan pajak yang jumlah pajaknya yang harus dibayar. Jadinya kayak kurang gitu loh, Pak. Apa bayar pajaknya? Oke. Pajaknya kurang bayar gitu maksudnya. Iya. Iya. Oke, contohnya apa? Misalnya seperti apa? Contohnya, contoh. Iya udah betul. Coba saya minta contohnya sekarang. Contohnya seperti apa?
Pak Fayus. Contohnya kalau misalnya kamu bayar SPT, PPh 21 tahunan kamu, ternyata kamu salah menghitung. Ternyata kamu melaporkannya dan membayarnya itu ternyata 2 juta. Padahal kamu itu harusnya bayar 3 juta. Lalu kamu bayar SPT PPh 21 tahunan kamu 2 juta. Yang seharusnya 3 juta. Berarti kamu nanti suatu saat nanti tahun depan atau nanti beberapa bulan kemudian kamu pasti akan menerima SKP KB. Karena kamu kurang bayar pajak PPh 21 1 juta. 1 juta. Ya, kayak gitu ya contohnya ya, Ya, Pak. Ya, bisa minta NLP-nya? bisa, Pak. Mm-mm. Di chat atau di mana, Pak? Di chat Zoom aja. Oke, makasih, Pak. Oke, lalu saya mau tanya kalau SKPLB. Saya mau tanya, Gaby ada Gaby? Gaby Angelia. Pak, Ada, Pak. ayo. Ya. Gaby SKPKB itu contohnya kayak apa, Gaby? SKPLB. SKPLB. Contohnya seperti apa, Gaby? SKPLB itu kan lebih bayar ya, Pak. Jadi Eh, mungkin bentar ya, Pak. mm-mm. Oh, mungkin ini sih, Pak. Halo? Ya, halo. Mungkin apa? Jadi suara saya gema ya? Enggak kok, jelas. Oh ya. Kalau yang salah nggak apa-apa ya, Pak? Iya, nggak apa-apa. Jadi kalau yang saya pahami SKPLB itu contohnya kayak bayar pajaknya itu lebih besar daripada pajak yang seharusnya. Oke, lebih besar dari pajak yang seharusnya. Intinya seperti itu. Ya. Oke, saya tanya lagi yang kedua. Kalau misalnya kamu lebih bayar kan, kayak balikan yang dari tadi kan KB ya contohnya. Ternyata kamu lebih bayar 1 juta. Ya, kalau lebihan bayar 1 juta itu kamu itu gimana prosedurnya? Kamu terima langsung uang kamu 1 juta itu atau bagaimana? Oke. Diterima langsung mungkin ya, Pak. Oke, bisa minta NLP-nya ya. Oh ya, Pak. Saya mau tanya lagi pertanyaan yang sama ya. Christian, ada Christian? Saya, Pak. Ada yang namanya Christian? Saya, Pak. Ya, Christian, pertanyaannya masih sama. Kalau misalnya kamu lebih bayar 1 juta. 1 juta itu kamu gimana prosesnya dari pemerintah? Kamu terima langsung atau bagaimana? 12 bulan ya, Pak, paling lambat. Maksudnya? Kalau ada permohonan tertulis gitu, Pak, dari Ya, wajib pajak. kamu terima uangnya dalam waktu 12 bulan gitu, guys. Paling lambat 12 bulan, Pak. Paling lambat 12 bulan akan ditransfer gitu ya? Sejak surat permohonan diterima, Pak. Sejak surat permohonan diterima. Oke. Bentar ya. Saya mau stop share dulu. Ada yang tahu nggak teman-teman? Bisa raise hand? Yang tahu jawabannya? Saya, Pak, tahu. Ya, ayo Caroline apa? Jadi untuk kelebihan bayarnya itu nanti akan dibayarkan untuk pembayaran pajak selanjutnya. Jadi semisal yang tertulis adalah bayarnya 8 juta, tapi kita bayarnya 10 juta. Lalu 2 juta sisanya pasti kita dananya tidak bisa dikembalikan, justru akan dibayarkan untuk selanjutnya. Oke, betul. Jadi kita terima dalam bentuk cash nggak? Baik itu periode setelah 12 bulan atau gimana, Caroline? Nah, Pak? Kita nanti kelebihan bayarnya kita terima dalam bentuk cash nggak? Enggak, Pak. Enggak. Kan pajak hasilnya tidak bisa
rasakan secara langsung. Oke, betul sekali. Bisa minta NLP-nya ya, Caroline. Ya, jadi kayak gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya yang namanya lebih bayar, kita itu udah peraturan dari sananya, kita tidak mungkin bisa menguangkan, intinya gitu sih. Kita nggak mungkin bisa menguangkan uang kita, tapi kita bisa uang kita itu nanti yang lebih bayar 1 juta atau 2 juta tadi contohnya Caroline itu bisa nanti akan dipotong dari tahun pajak berikutnya. Intinya seperti itu. Kita bisa seperti itu. Oke. Bentar ya, saya mau rekap dulu. Oke. Kalau SKPN ya, SKPN. Tadi kan udah ya, SKPKB, SKPLB, SKPN. SKPN ada yang bisa raise hand? Kalau bisa raise hand aja. Ya, Angelina Fiha, Angelina Fiha. Apa Angelin? Halo Pak, Ya, halo. SKPN itu apa? tahu saya itu adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokoknya itu kayak kredit pajak dan tidak terutang gitu Pak. Oke, tidak terutang. Contohnya gimana, Angelin? Ya, kamu betul tidak terutang. Contohnya aja, contohnya. Biar teman-teman kalian. Atau kalau jumlah kredit pajak itu gimana ya Pak? Saya juga agak kurang ngerti, ini tadi saya mau tanya. Oke, ya bisa minta NLP-nya aja ya, Angelin. Itu udah betul. Contohnya gini kalau SKPN, surat ketetapan pembayaran nihil. Jadi misalnya pajak terutang kamu itu 10 juta. Kemudian kamu itu bayarnya 10 juta juga. Yang kamu laporkan dan kamu hitung itu sudah betul 10 juta. Dan kamu bayar juga 10 juta. Maka kamu akan diinfokan itu namanya SKPN. Artinya surat keterangan pembayaran nihil. Jadi apa yang dihitung dan dilaporkan itu memang sudah betul. Dan dibayarkan juga sudah betul. Seperti itu namanya SKPN. Kayak gitu. Jadi teman-teman kalau supaya nggak lupa nempel di otak kalian iniin aja contohnya, kalian ingat aja kayak begitu. Oh, kalau misalnya lebih bayar ya lebih bayar, kurang bayar seperti itu. Kalau lebih bayar berarti nggak bisa diuangkan. Tapi kalau SKPN artinya ya apa yang terhutang dengan apa yang dibayarkan, apa yang dihitungkan itu jumlahnya sudah betul, semuanya tidak ada kesalahan. Seperti itu. Bentar ya. Angelina Fiha. Oke. Lanjut lagi. Pak boleh tanya Pak? Iya. Berarti yang SKPLB, kalau menurut slide 24 itu tulisannya paling lambat 12 bulan gitu Pak. Mungkin Ya. kurang paham saya. Ya, ini sebenarnya bisa diuangkan, tetapi kenyataannya di dunia praktisi, di dunia profesional yang selama saya kerja, saya juga megang pajak, itu nggak bisa ternyata. Maksudnya gini loh, petugas pajak itu bakal menyarankan, oke, lebih bayar. Lebih bayar itu nanti akan ini ya Pak, tidak bisa diakumulasikan di tahun depannya saja ya Pak, mengurangi hutang pajak Bapak. Rata-rata petugas pajak akan mensarankan seperti itu, tidak minta diuangkan. Kenapa? Karena uangnya sudah masuk duluan ke kas negara. Sudah dipakai bisa saja, sudah dipakai untuk keperluan negara. Dan balik lagi, pajak itu bersifat memaksa. Ya, itu lagi yang pertama. Pajak itu bersifat memaksa dan juga manfaatnya tidak didapatkan secara langsung oleh masyarakat, tidak dirasakan secara langsung. Ya, jadi mau nggak mau karena pajak juga bersifat memaksa, ya kita ya harus patuh sebagai wajib pajak. Gitu, Mas. Jelas, Mas? Ya berarti yang benar itu nggak bisa kembali ya Pak? Sebenarnya di undang-undangnya bisa, ada, tapi kenyataannya
tidak seperti itu. Intinya gitu sih sebenarnya. Saya ngasih tahu yang kenyataannya aja sebenarnya gitu. Kalau rata-rata gini juga, kebanyakan perusahaan itu dia itu tidak pernah SKPLB, kebanyakan selalu SKPKB. Kenapa kalau LB? Kalau LB itu kan artinya kan lebih bayar ya. Nah, kalau lebih bayar itu asumsinya itu berarti sebenarnya kesalahan itu ada di mana? Kesalahan itu berarti kan sebenarnya salah perhitungannya itu kan ada di kita ya, wajib pajak. Kan kita kan sistemnya self assessment system ya. Kita menghitung sendiri, kita melaporkan sendiri, kita juga yang membayarkan pajak kita. Ya. Kenapa kita bisa lebih bayar? Berarti kan kita salah menghitung pajak kita. Berarti kita harus tanggung resikonya. Asumsinya itu juga. Ya. Kalaupun misalnya kita bilang ya, rata-rata kalau namanya SKPLB, itu biasanya itu kita menghitung ulang lagi. Biasanya akan diadakan audit. Perusahaan akan minta diaudit lagi. Benar nggak sih saya SKPLB? Jangan sampai kita itu, perusahaan itu mengajukan, ternyata gue SKPLB, hasilnya setelah dilakukan pemeriksaan, malah bukan LB, tapi KB. Kurang bayar. Kebanyakan seperti itu. Ya, gitu. Lalu lanjut lagi. STP atau surat tagihan pajak adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan atas tagihan pajak atau sanksi administrasi. Fungsi SPT itu apa sih? Untuk menagih koreksi jumlah pajak. Jadi yang namanya tagihan koreksi itu biasanya juga ada di STP. Jadi gini, kalau misalnya SPT itu kan surat pemberitahuan, kita ngisi di formnya tentang perhitungan kita di SPT. Ternyata setelah diperiksa SPT kita itu ternyata kurang bayar atau ya kurang bayar. Ya, kita kurang bayar, maka akan diberikan lagi namanya surat STP, surat tagihan pajak. Ya, itu koreksi dari hasil SPT kita. Seperti itu. That's why makanya kalau dibilang STP itu surat tagihan pajak itu lebih surat koreksi dari SPT gitu. Ya, di dalam STP itu, di dalam STP surat tagihan pajak itu isinya sebenarnya lebih ke sanksi dalam bentuk bunga atau denda. Gitu. Jelas sampai sini, teman-teman? Jelas, Pak. Jelas ya. Ini saya sudah jelaskan. Tolong dibaca aja. Ini juga sudah tadi. Lalu sanksi dan denda. Sanksi pajak merupakan hal yang sangat dihindari wajib pajak. Tapi mengapa masih banyak wajib pajak yang terkena sanksi pajak? Ya, rata-rata wajib pajak itu kena sanksi pajak atau denda pajak itu dia pertama karena lupa tanggal pembayaran dan pelaporan pajak, lalu menunda pembayaran pajak dan menyembunyikan data. Pasti akan dikenakan sanksi oleh petugas pajak. Yang mau saya tanyakan adalah, saya stop share dulu. Siapa aja yang bisa raise hand? Silakan. Yang mau saya tanyakan, tadi kan wajib pajak itu kena sanksi karena dia telat bayar dan telat lapor ya. Saya mau tanya, PPh 4 ayat 2, itu bayarnya paling lambat sama lapornya paling lambat tanggal berapa? Ada yang tahu nggak? Di minggu kemarin tuh ada tuh, saya kasih tahu di slide saya yang terakhir. Ada yang tahu? PPh 4 ayat 2 itu paling lambat dan paling lambat bayar dan lapor itu tanggal berapa? Ayo teman-teman. Ada yang tahu tidak? PPh 15 bulan, Pak. itu siapa yang ngomong? Silvi. Oh ya, Silvi, kenapa Silvi? Nggak salah nggak apa ya, Pak ya? Ya, nggak apa-apa. 15 bulan. 15 bulan? Nggak tepat. Kurang tepat. Ya. Kalau 20 bulan, Pak. Elizabeth, Pak. 20 bulan. PPh 4 ayat 2 itu SPT masa loh. Berarti kita mesti bayarnya itu bulan berikutnya. Ibarat kata kalau PPh 4 ayat 2 itu bulan Januari, maka kita mesti bayarkan paling lambat bulan Februari. Yang saya tanya tanggal berapa? Tanggal bayar sama tanggal lapornya. 10, Pak.
10. Ya, 10 untuk apa? Bayar apa lapor? Untuk lapor, Pak, tiap bulan. Kurang tepat, salah lebih tepatnya. Untuk Ada yang bayar, tahu? Pak. Pak, saya mau coba, Pak. Oke, bentar. Siapa itu yang ngomong? Cowok tadi? Feral, Pak. Oke, iya. Kalau waktu untuk pelaporannya paling lambat tanggal 20. Kalau penyetorannya tanggal 10 ya, Pak? Ya. Tiap bulan. Bisa ulangin lagi, Pak? Ulang lagi, coba. Kalau untuk penyetorannya dilakukan setiap tanggal 10. Kalau untuk pelaporannya dilakukan paling lambat tanggal 20 ya, pada betul. bulan itu. Ya, betul. Ya. Bukan, jadi gini, kalau misalnya kita mau PPh 4 ayat 2 bulan Januari, maka harus dibayarkan paling lambat tanggal 10 Februari. Kemudian dilaporkan tanggal 20 Februari untuk PPh Januari, PPh 4 ayat 2 bulan Januari. Kayak gitu maksudnya. Kalian bisa minta NLP-nya? Iya, Pak. Ya, kayak gitu-gitu ya teman-teman. Itu yang teman-teman sebenarnya mesti hafal dan paham. Nanti di UTS tuh bakal keluar pertanyaan-pertanyaan itu. Kapan bayar PPh badan, kapan bayar PPh pribadi, SPT tahunan paling lambat rapor tanggal berapa. Ya, kayak gitu-gitu tuh di UTS. Percaya deh, itu pasti keluar. Kalian harus hafal. Kalau kalian hafal, mau tanya. Maaf Pak, tadi yang pelaporannya tanggal 20, yang menyetornya tanggal 10 ya Pak? Iya, Tergantung sama bulannya ya juga. Tergantung sama bulannya maksudnya gimana? Contohnya? Jadi misalnya pelaporannya kalau misalnya bulan Januari ya dibayar pada tanggal itu. Kalau bulan Januari, misalnya kita mau bayar PPh 4 ayat 2 bulan Januari. Berarti kita mesti bayar paling lambat tanggal 10 Februari. Untuk PPh 4 ayat 2 bulan Januari. Jelas, Mbak? Jelas, Pak. Ya. Jelaskan ya? Halo? Ya. Jelas ya? Jadi kalau kita misalnya PPh 4 ayat 2 bulan Januari, kita harus bayar itu paling lambat tanggal 10 Februari. Ya. Kita lapor PPh 4 ayat 2 bulan Januari, kita lapor paling lambat tanggal 20 Februari. Jadi tanggal 10 sama tanggal 20 bulan berikutnya. Sebenarnya itu. Jelas, Mbak? Iya, Pak. Jadi kayak gitu ya. Ya, kenapa kayak begitu? Karena gini, kan PPh 4 ayat 2, PPh 23, PPh 21 yang tiap bulan, itu kan sebenarnya kan itu kan SPT masa. Kalau SPT masa itu setiap bulan harus dibayarkan. Ya, bagaimana kita bisa tahu PPh 4 ayat 2 bulan Januari kita mesti bayar berapa? Ya berarti kita mesti closing dulu. Laporan keuangan kan closing itu paling lambat tanggal akhir bulan ya, tanggal 30 atau tanggal 31. Ya, setelah kita closing, itu sudah ketahuan itu langsung. PPh 4 ayat 2 bulan Januari itu berapa jumlahnya? Misalnya 1 juta. Maka 1 juta PPh 4 ayat 2 bulan Januari harus kita bayarkan tanggal 10 bulan Februari paling lambat. Melapornya tanggal 20 bulan Februari. Kayak gitu. Seperti itu ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman? Oke, lanjut lagi ya. Oke. Ya, ini 2 jenis sanksi pajak ya. 2 jenis sanksi pajak itu ada sanksi administrasi dan sanksi yang namanya nanti akan ada sanksi pidana. Sanksi administrasi, teman-teman bisa baca apa itu penjelasannya. Tapi contohnya kalau misalnya telat menyampaikan SPT masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan itu senilai 500.000. Sedangkan telat dalam menyampaikan SPT masa PPh, maka nominalnya denda yang dikenakan senilai 1 juta untuk wajib pajak badan usaha dan 100.000 untuk wajib pajak perorangan. Jadi gini, kalau SPT masa PPh badan itu terkait misalnya kamu kerja di BCA. BCA itu setiap bulan kan akan motong gaji kamu, PPh kamu. Ya, BCA itu
PPh 21 kan paling telat lapor itu tanggal 20 bulan berikutnya. Jadi kalau BCA mau bayar PPh 21 bulan Januari, dia harus lapor itu tanggal 20 Februari untuk PPh 21 bulan Januari. Ya. Kalau BCA telat dari tanggal 20 bulan Februari, BCA harus membayar 1 juta untuk SPT masa PPh. Untuk PPh 21 saja. Ya, SPT masa PPh itu ada banyak. Ada PPh SPT masa PPh 21, SPT masa PPh 22, 23, 24, 15 ayat 2, 4 ayat 2, dan banyak jenisnya. Ya, setiap ketelatan satu SPT masa PPh itu harus kalau untuk badan bayarnya 1 juta. Tapi kalau untuk wajib pajak perorangan, misalnya dia sebagai, contohnya Raffi Ahmad, jangan deh, Raffi Ahmad udah punya PT. Contohnya misalnya siapa ya? Contohnya artis-artis saja deh, penyanyi-penyanyi. Itu kan dia kerja secara independen ya, kerja perorangan. Ya, dia itu harus melaporkan sebenarnya ke penghasilan dia setiap bulannya itu tanggal 20 bulan berikutnya. Kalau dia telat bayar, telat lapor, maka dia akan dikenai 100.000. Itu untuk yang perorangan. Seperti itu. Ya. Ya, ini sanksi administrasi. Ini kalau misalnya kita telat membayar. Kalau yang tadi kan telat lapor. Kalau telat bayar bagaimana, Pak? Telat bayar akan dikenai sanksi 2% per bulan. Karena ini SPT masa kan dia harus bayar setiap bulan ya. Ya 2% kalau dia telat bayar 3 bulan, berarti 2% dikali 3 bulan dikali yang belum dia bayar. Hutang pajaknya berapa? Seperti itu perhitungannya. Ya, ingat ya teman-teman, kalaupun misalnya teman-teman telat bayar misalnya kan paling lambat SPT masa itu tanggal 10. Teman-teman telat aja 1 hari tanggal 11, teman-teman baru bayar bulan berikutnya. Maka teman-teman akan dihitung 1 bulan, itu udah otomatis. Mau telat 1 hari akan dihitung 1 bulan di sistem. Jadi hitungannya tetap 2% dikali 1 bulan dikali jumlah pajak terhutang. Seperti itu kalau sanksi untuk telat bayar, ya. Lanjut. Ini teman-teman bisa baca ya. Ya, ini saya mau jelaskan ini sanksi pidana pajak. Ini kalau sudah yang masalah terberat. Masalah terberatnya berarti dia itu sudah ada kayak penggelapan uang, lalu kemudian penipuan dokumentasi, pasti akan kena sanksi pidana. Pidananya itu udah pasti tadi sudah saya jelaskan di slide awal, yaitu akan ada kena penjara ya, kena penjara selama 6 tahun paling lama dan denda paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terhutang. Itu sanksi pidana pajak. Lalu yang ini adalah agar dapat terhindar dari sanksi pajak yang berat, berikut ini kiat-kiatnya. Ini kiat-kiatnya. Jadi wajib pajak itu supaya terhindar dari sanksi pajak atau yang denda dan lain sebagainya, itu harus mengisi SPT dengan jujur dan cermat. Ya, hati-hati dalam mengisi SPT, tidak boleh ngasal. Karena kalau ngasal bisa aja kurang bayar atau lebih bayar. Kemudian harus mengisi faktur pajak yang lengkap. Faktur pajak yang lengkap maksudnya apa? Alamat teman-teman mesti jelas. Mesti sama dengan NPWP pada saat mengisi SPT. Kemudian nomor pajak, nomor NPWP teman-teman mesti jelas, tidak boleh salah. Namanya tidak boleh salah satu huruf pun. Jadi mesti mengisinya dengan lengkap lah, intinya seperti itu. Hindari aktivitas yang menimbulkan tindak pidana perpajakan, terutama aktivitas yang dianggap gray area, karena tidak tercantum dengan jelas perundang-undangan pajak. Contohnya apa, Pak? Contohnya itu ya sampai sekarang itu adalah aktivitas yang terkait dengan gray area sebenarnya itu masih abu-abu ya. Contohnya itu aktivitas apa ya? Sebenarnya kayak sekarang itu aktivitas yang terkait dengan ini startup teknologi, finance teknologi. Ya, sebenarnya itu finance teknologi itu peraturannya lagi dibuat untuk perusahaan-perusahaan startup atau fintech, lagi dibuat sama pajak. Karena ini kan termasuk industri yang beberapa tahun ini masih baru ya. Jadi daerahnya itu masih abu-abu. Ya, peraturannya itu sebenarnya masih pakai peraturan lama. Peraturan perusahaan yang dalam arti kata dia nggak fintech, biasa aja perusahaan lama peraturannya. Sebenarnya harusnya peraturannya udah beda.
Nah, itu masih gray area. Contohnya kayak gini aja. Sekarang banyak perusahaan startup company itu kalau mau bikin izin usaha, nggak usah pajak. Izin usaha ke OJK aja. Itu masih bingung OJK-nya. Karena banyak perusahaan startup itu jenisnya beda-beda. Ada yang startup yang jenisnya lebih kayak cuman ke aplikasi. Ada juga startup yang fintech, tapi fintech-nya itu nggak full fintech, tidak full. Jadi dia cuman kayak perantara doang. Ada juga startup yang ibarat kata dia cuman terkait dengan terkait dengan sebagai pihak ketiga, penjamin, dan lain sebagainya. Ada lagi startup yang terkait dengan asuransi. Ada. Dan jadi banyak sekali jenis startup-nya itu peraturannya itu masih dikembangkan sebenarnya. Ya, sampai detik ini OJK bekerja sama dengan pegawai pajak seperti itu. Lalu setorkanlah pajak dan laporkan SPT tepat waktu. Lalu hitung setor lapor sesuai dengan peraturan perpajakan ya. Ya. Sebisa mungkin kita menghitung dan mensetor dan melapor itu secara online. Oke? Seperti itu. Lanjut. Ya, ini kan tadi ada saya bilang kan pelaporan untuk SPT PPH orang pribadi tahunan. Jadi kalau PPH orang pribadi tahunan itu maksimal itu adalah tanggal 31 Maret ya. Sedangkan SPT tahunan PPH badan itu tanggal 30 April. Jadi kalau saya mau bayar mau lapor PPH 21 tahunan saya tahun 2020, saya harus lapor itu tanggal 31 Maret paling lambat tahun 2021. Itu kalau saya orang pribadi. Ya. Selaku Ubaya, karena Ubaya itu adalah suatu institusi, Ubaya harus melaporkan itu paling lambat itu tanggal 30 April terkait dengan PPH badannya. Jadi beda-beda. Ini teman-teman harus baca dan pelajarin dan hafal. Nanti akan keluar di UTS. Ya, ini ancamannya teman-teman bisa baca ya. Ancaman dendanya untuk SPT berapa aja, amount-nya bisa dibaca. Nih, jika Anda telat bayar pajak hanya 10 hari, maka hitungannya waktu dendanya tetap 1 bulan. Sebenarnya bukan cuma hanya 10 hari, hanya 1 hari aja kalau telat itu hitungannya 1 bulan. Lebih tepatnya gitu. Jadi telat 1 hari aja, itu hitungannya udah 1 bulan. Sebenarnya seperti itu. Kemudian simulasi denda telat lapor. Contohnya gini, Bapak Amil adalah seorang wajib pajak orang pribadi. Pada tahun pajak 2016, Bapak Amil telah lapor SPT. Namun tahun 2017 dan 2018, Bapak Amil melaporkan pajaknya tepat waktu. Ya, tepat waktu. Tapi dia nggak lapor yang pajak tahun 2016. Ya. Ya, kemudian Bapak Amil akan dikenakan sanksi telat lapor SPT selama denda sebesar 100.000 saja. Jadi kalau asumsinya dia 2016, dia baru laporkan itu di tahun 2017, berarti kena 1 tahun. Jadi kalau 1 tahun itu dia kalau telat lapor SPT pribadi itu 100.000. Tahu dari mana Pak? Ya, itu tahunya dari slide sebelumnya. Nih, denda telat lapor SPT bagi wajib pajak orang pribadi sebesar 100.000. Oke. That's why ini harus dipelajari ya slide yang ini. PPN itu sebesar 500.000 dan 100.000 untuk SPT masa lainnya. Oke, SPT masa lainnya apa aja Pak? Itu ada bukan cuma PPH 21, PPH 22, 23, PPH 4 ayat 2, itu 100.000. PPH 15 itu 100.000 kalau telat lapor. Seperti itu ya. Kemudian apabila kita contoh lagi ya, apabila Bapak Amil terlambat lapor pajak selama 3 tahun. Tadi kan telat lapor 1 tahun. Kalau 3 tahun berarti dia baru lapor 2019. Berarti dia 2016, 2017, 2018 ya, baru dilapor 2019 ya. Maka dia akan kena itu 3 tahun, 3 kali 100.000, 300.000. Seperti itu ya, teman-teman. Ini bisa dibaca aja.
Ya, saya lebih menekankan ini ya, kalau slide yang ini, tarif PPh terhadap harta besi wajib pajak yang belum dilaporkan atau terhutang sebesar 25% bagi wajib pajak badan, 30% bagi wajib pajak pribadi, 12,5% bagi wajib pajak tertentu. Jadi ada tarif PPh yang belum dilaporkan harta besinya. Jadi kalau ada wajib pajak yang belum melaporkan, misalnya dia punya aset mobil 3, ternyata dia cuma melaporkan 1, lalu ketahuan, maka tarifnya itu akan kena denda, kena sanksi 30%. Sanksinya 30% bagi wajib pajak orang pribadi. Dari 2 mobil yang belum dilaporkan. Harga mobilnya berapa dikali sama 30%. Gede kan? Ya, kayak gitu. Nah, ini dibaca aja. Untuk slide yang ini, teman-teman saya tekankan yang ini ya, tarif PPh bla 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 25%, 30% sama 12,5%. Pasti nanti keluar di UTS. Lalu kemudian, halo, suara saya jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Lanjut lagi prosedur pembayaran denda. Ini teman-teman bisa baca sendiri ya, prosedurnya itu pembayaran dendanya apa aja, apa sih, seperti apa, bisa dibaca. Kemudian wajib pajak yang tidak dikenai sanksi denda ini bisa dibaca ya. Wajib pajak yang tidak dikenai sanksi denda itu wajib pajak yang seperti apa sih? Itu dibaca, teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian udah selesai. Ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, jangan lupa ya, tolong mengerjakan kuis minggu keempat. Pasportnya itu 333, 3-nya 4 kali. Ya, itu buka dari jam 3 tadi siang sampai jam 3 kebesokannya ya. Jangan ada yang telat, kalau telat tidak akan saya bukakan lagi, oke? Kecuali ada masalah trouble ULS seperti kemarin-kemarin ya, kayak gitu. Ya, bisa tolong open kameranya sebentar, saya mau ini dulu, mau screenshot-kan. Oke, teman-teman, sudah selesai untuk pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Selamat sore. Pak, Ya? maaf, tadi ada yang namanya Angelin Gosen ya, itu bermasalah ULS-nya Pak, jadi tidak bisa mengerjakan, bisa tolong diproses ya Pak ya? ULS kuisnya ya? Iya Pak, saya sudah kirim di WA Bapak. Oh oke, saya belum cek handphone. Nanti saya coba cek. NLP-nya udah dikasih ya ke saya? Sudah Pak. Oke, ya nanti saya cek di ULS. Oke, thank you ya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama.